sekarang kita masuk ke somatic embryogenesis. Nah, somatic embryogenesis ya tentunya kita harus tahu dulu embrio itu apa ya. Somatic embryogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan embrio yang dari sel-sel somatik, bukan dari sel zigot, yang selanjutnya akan tumbuh dan berkembang di tanaman utuh. Nah, kalau embrio dari konvensional itu hasil dari peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina muncul dalam biji. Nah, itu namanya embrio zigotik. Tetapi kalau embrio yang muncul mungkin dari potongan daun yang itu merupakan berasal dari sel-sel somatik, yaitu adalah embrio somatik. Jadi embrio yang bukan dari hasil peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina, karena secara umum munculnya embrio pasti hasil dari perkawinan. Tapi kalau di sini embrio somatik ibaratnya seperti klon ya, tanaman utuh, ada pucuk tunas, ada pucuk akar, tapi dihasilkan dari sel-sel penyusun tubuh, yaitu sel-sel somatik. Nah, ini ya embrio zigotik biasanya dari biji, tapi embrio somatik ini bisa didapatkan dari daun. Bayangkan saja satu potong daun kecil ini akan menjadi banyak embrio dalam waktu beberapa bulan ya, tergantung dari hormon. Tapi kalau dari biji, kita harus melalui proses penyerbukan, pembuahan, kemudian pembentukan biji. Berapa lama proses mulai dari pembungaan sampai embrio jadi. Tapi kalau embrio somatik, kita bisa hitung di sini berapa puluh atau berapa ratus calon bibit dari satu potong daun dalam waktu berapa bulan. Nah, ini yang disebut mikropropagasi juga melalui embrio somatik. Biasanya tanaman-tanaman kopi yang banyak menggunakan embrio somatik ya, karena tanaman kopi, tanaman tahunan membutuhkan akar tunggang untuk pertumbuhannya bagus karena di lereng-lereng ya. Nah, karena kalau embrio somatik itu akan ada akar tunggangnya. Tahapan embriogenesis somatik. Nah, pertumbuhan dan perkembangan embrio berlangsung secara bertahap. Fase pertama itu fase globular. Globular itu seperti kita lihat tadi bulat-bulat ya. Kemudian ada fase jantung. Fase jantung ini berbentuk seperti hati, pembesaran globular. Kemudian fase torpedo. Torpedo itu sudah muncul calon pelumulanya dan calon radikula. Baru fase cotyledonary. Cotyledonary sudah muncul calon-calon daun atau sudah mulai berkecambah. Contohnya ini fase globular. Kalau kita melihat tadi kumpulan kalus yang remah adalah titik-titik globular yang banyak saling menempel ya. Kemudian setelah tumbuh ini menjadi fase hati, baru masuk fase torpedo. Di sini ada calon cotyledon dan sudah masuk fase perkecambahan cotyledonary. Nah, ini ya, ini tahap perkembangan embrio. Embryogenesis juga terjadi secara tidak langsung dan langsung. Nah, di sini kalau tidak langsung ya melalui kalus dulu ya. Jadi kalau kita membentuk kalus itu bisa diarahkan ke tunas, bisa diarahkan ke embrio, bisa diarahkan ke pembentukan massa sel. Nah, kalus untuk pembentukan embrio somatik ada beberapa tahapan memang. Kalau kita mengkulturkan, pertama tahapannya eksplant, dikulturkan. Kultur ini diarahkan pembentukan kalus. Kemudian setelah tumbuh kalus dipindahkan ke arah pembentukan embrio. Setelah pembentukan embrio diarahkan ke pembentukan perkembangan atau perkecambahan embrio. Nah, ada beberapa banyak tahap subkultur. Tapi kalau langsung biasanya dari eksplant langsung membentuk embrio somatik. Biasanya juga memang ada 1 atau 2 kali subkultur ke arah perkembangan embrio. Tapi ini mempersingkat. Tapi tantangannya adalah
menemukan konsentrasi yang tepat pada setiap tanaman. Ini contoh ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan embrio somatik. Jenis eksplan. Nah, tentunya jenis eksplan ini ya harus kembali lagi eksplan yang masih muda, masih bersifat meristematik. Eksplan yang digunakan ini dapat berupa eksis embryosigotik, jadi embrio dari biji kita juga bisa gunakan sebagai eksplan karena masih sangat muda. Kotiledon, tunas, daun juga bisa. Sumber nitrogen dan gula. Nah, nitrogen reduksi dan beberapa asam amino seperti glutamin, kasein hidrolisat ini sangat penting untuk pembentukan dan perkembangan embrio. Jadi biasanya kalau kita ingin membentuk embrio bisa juga ditambahkan glutamin atau kasein hidrolisat dalam medianya. Karena asam amino ini juga mempengaruhi pembentukan sel berkembang menjadi embrio. Penambahan sukrosa juga memacu pembentukan embrio somatik yang biasanya 30 gram per liter yang ditambahkan berapa ya tergantung tanamannya. Zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan untuk pembentukan embrio ya 2,4-D dan NAA, ini jenis auksin ya. Tapi sekali lagi setiap tanaman memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap penggunaan zat pengatur tumbuh. Kita harus benar-benar mencari literatur, studi literatur dari penelitian terdahulu, karena penelitian tentang bulu jaringan banyak, kita harus mencari literatur dulu ya, konsentrasi kira-kira kisarannya berapa, nanti baru kita sudah berapa, misalnya 10 peneliti kita mengambil intisari berapa konsentrasi dari 10 peneliti tersebut ya, kemudian kita kembangkan lagi penelitiannya. Nah itu, jadi tidak serta-merta saya pengen 10 ppm untuk pembentukan, tidak seperti itu. Jadi harus mencari literasi dulu dari penelitian terdahulu. Ini fase pembentukan embrio somatik ya. Kalus ini pembelahan sel ya, maksudnya pembelahan sel, kemudian globular, pembentukan kotiledon. Oke. Sekian materi tentang mikropropagasi terkait dengan organogenesis dan embrio somatik ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.